Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Alfariji Batubara. Saya dari kelas semester 7 pemasaran pagi. Saya akan mempresentasikan sedikit tentang konsep dasar manajemen. Manajemen adalah kegiatan yang mengatur sumber daya mulai dari material, manusia, mesin, dan peralatan dengan melalui bantuan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Ada 4 konsep dasar manajemen. Yang pertama adalah manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni, manajemen sebagai profesi, dan manajemen sebagai proses. 4 konsep dasar itu mempengaruhi dari masyarakat untuk membuka UKM atau usaha mereka sendiri. Nah, di sini ada kondisi UKM di Indonesia dan permasalahan yang dihadapi. Yang pertama itu ada faktor dari internal. Faktor internal yaitu kurangnya pemodalan dan terbatasnya akses pembiayaan, kualitas sumber daya manusia atau SDM, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, mentalitas pengusaha UKM yang belum sepenuhnya terbentuk, kurangnya transparansi, dan ada juga faktor eksternal yang dihadapi oleh calon-calon UKM di Indonesia, yaitu iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, pungutan liar, implikasi otonomi daerah, implikasi perdagangan bebas, sifat produk dengan ketahanan pendek, terbatasnya akses pasar, dan terbatasnya akses informasi. Di sini ada beberapa karakter UKM yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AK3, karakter UKM di Indonesia memiliki daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja selama krisis ekonomi. Nah, ada 4 hal yang bisa membuat UKM di Indonesia bertahan pada saat krisis ekonomi. Yang pertama, sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi, khususnya yang tidak tahan lama. Yang kedua, mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non-banking finance dalam akses pendanaan usaha. Yang ketiga, UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat. Yang keempat, UKM baru sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan kinerja sektor formal. Yang selanjutnya, karakteristik dasar UKM di Indonesia adalah sebagai berikut. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, masih lemahnya struktur kemitraan dengan usaha besar, lemahnya quality control terhadap produk, belum ada kejelasan standarisasi produk yang disesuaikan dengan keinginan konsumen, kesulitan dalam akses pemodalan, terutama dari sumber-sumber keuangan yang formal, pengetahuan tentang ekspor masih lemah, lemahnya akses pemasaran, keterbatasan teknologi, akibatnya produktivitas rendah, dan rendahnya kualitas produk. Dan yang terakhir, keterbatasan bahan baku. Nah, karakteristik ini yang membuat UKM-UKM di Indonesia itu masih kalah saing dengan UKM-UKM di luar negeri. Contohnya ada di Jepang, ada di Korea Selatan, Taiwan, dan Filipina. Hal itu bisa dibuat oleh Indonesia untuk meningkatkan standar UKM-UKM agar bisa lebih bersaing lagi di luar negeri sehingga UKM-UKM di Indonesia bisa terpandang oleh dunia. Kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, UMKM merupakan salah satu solusi dari permasalahan ekonomi di Indonesia yang tidak stabil. UMKM sangat membantu mengurangi pengangguran di Indonesia karena UMKM menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan cara membuka usaha. Yang ketiga, UMKM juga sebagai penyumbang tenaga kerja yang cukup banyak sehingga dapat meminimalisir pengangguran di Indonesia. Selanjutnya, UMKM merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional karena UMKM biasanya memanfaatkan segala pemenunjangannya yang bersifat lokal, seperti sumber daya alam dan manusia lokal, sehingga meminimalisir biaya pengimporan dan memaksimalkan pengeksporan. Dan yang terakhir, di negara lain, UMKM sangat berperan besar untuk perkembangan ekonominya, seperti di Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan Italia. Pemerintahan di sana sangat mendukung kebijakan-kebijakan mengenai UMKM untuk perkembangannya dan UMKM sangat membantu ketika terjadi krisis sosial. Jadi UMKM di dunia itu bisa membantu negaranya pada saat negaranya mengalami krisis ekonomi. Sedangkan UKM-UKM di Indonesia itu belum bisa membantu, bahkan UKM-UKM di Indonesia juga terkadang tidak terlalu laku di negaranya sendiri, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Semoga Ibu dosen pengampu bisa dapat memakluminya.
Saya ucapkan terima kasih.